warahmatullahi wabarakatuh. Melalui modul 2.3 demonstrasi konseptual supervisi untuk akademik, kami calon guru putra angkatan 11 dari Kota Langsa, saya Agus Supriyanto, guru SMA Negeri 2 Langsa, dan teman saya Indah Wandari dari SD Negeri Sukoharjo, dan teman saya Sri Singgasari dari SD Negeri Harapan. Berikut ini kami akan menampilkan aksi demonstrasi konseptual modul 2.3. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Yus. Waalaikumsalam Pak. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah hari ini saya sehat. Baik Ibu, sebelum kita melakukan proses coaching di sini, saya sebagai pengamat yang akan melakukan observer kepada Ibu, di sini saya akan melakukan kegiatan pengamatan terhadap Ibu nanti dengan rekan Ibu dengan coachingnya ya. Ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terkait rubrik penilaian untuk observasi ini, karena dalam rubrik penilaian ini saya berharap nantinya saat Ibu melakukan kegiatan coaching dengan coachingnya itu memiliki prinsip seorang coach yang benar-benar sudah menguasai alur-alurnya gitu ya, seperti kemitraan dengan coachingnya tadi, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya, dan tanggung jawab juga. Kira-kira kegiatan coaching ini nanti yang akan Ibu lakukan sudah direncanakan gitu ya? Sudah ya? Ya. Baik Ibu. Kemudian Ibu juga harus mengikuti alur tirta ya, kita dari percakapan coaching tadi ya, seperti menentukan tujuannya, kemudian mengidentifikasi permasalahan yang ada pada coachingnya tadi ya, kemudian perencanaan juga itu Ibu ya, dan ada tanggung jawab. Kira itu sudah ada gambaran sama Ibu ya? Sudah ya. Itu Ibu rubrik penilaian yang akan saya jadikan nanti acuan pengamatan saya terhadap itu. Di sini ada beberapa pertanyaan Ibu, izin saya mau menyampaikan pertanyaan ya, supaya nanti saat Ibu melakukan kegiatan coaching dengan coach itu sudah siap, sudah betul-betul siap ya. Pertanyaan Bu, kira-kira kompetensi coaching yang seperti apa yang akan Ibu kembangkan di kegiatan coaching nanti? Kompetensi coaching yang ingin saya kembangkan Pak, dalam hal ini saya merasa belum bisa melakukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan rasa. Jadi di sini saya ingin itu yang saya kembangkan. Ya, baik Bu. Mudah-mudahan nanti bisa terlaksana Bu ya. Kemudian Bu, yang kedua, indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu tadi seperti apa Bu? Begini Pak ya, indikator ketercapaian saya itu saya merasa saat ini jika ada penilaian 1 sampai 10, saya merasa berada di angka 5. Jadi saya ingin pasti saya ingin mencapai angka 10 gitu Pak. Tapi untuk saat ini mungkin angka 7 atau 8 itu sudah baik bagi saya untuk saat ini Pak. Baik Ibu. Kemudian Ibu, untuk perencanaan yang Ibu lakukan seperti apa kegiatan coaching nanti? Saya Pak sudah mencoba merencanakan dengan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan rasa tadi. Untuk penilaiannya nanti Bapak yang menilai. Apakah sudah sesuai dengan rasa? Baik, berarti intinya Ibu sudah siap melaksanakan kegiatan coaching Ibu ya? Coachingnya? Ya. Siap. Baik Ibu, silakan nanti Ibu melakukan kegiatan coachingnya. Dengan coaching saya akan mengamati kegiatan Ibu tersebut, dan saya juga berharap bisa mencatat semua alur coaching yang Ibu lakukan. Terima kasih Bu, silakan melakukan. Apa kabar Ibu Indah? Alhamdulillah baik Ibu. Gimana keadaan Ibu sekarang? Alhamdulillah. Saya juga sehat ya Bu ya. Udah lama kita nggak ngobrol-ngobrol ya. Sekali itu biasa kita jumpa, kita sudah ngobrol ini sudah lama waktunya tidak berpas sekali ya Bu ya. Ada masalah apa Ibu? Ibu saya mau tanya, Ibu ada waktu untuk kita berbicara sebentar? Oh ada, saya sekarang sedang tidak ada kegiatan dan saya juga lagi santai. Ngomong-ngomong Ibu, apa yang Ibu harapkan dari obrolan kita? Ibu ada masalah apa? Ibu bukan, kalau dibilang masalah itu bukan masalah ya Bu ya.
kalau nggak diceritakan ini Bu gerundah di hati ya Bu ya, gitu dalam hati. Jadi ini Bu, saya bukan ada satu siswa saya nih Bu, kebetulan kan saya belajar bahasa Indonesia. Siswa tersebut bukan nggak mau dia belajar, terus tugasnya juga nggak pernah selesai dikerjakan, gitu bukan. Jadi disinilah Bu yang jadi pikiran saya, bagaimana nih kita menghadapi siswa tersebut. Oh, dari informasi yang kita sampaikan bahwasanya ada satu murid ibu yang tidak mau belajar ya. Itu memang masalah untuk kita semua. Iya, benar sekali Bu. Saat sekarang ya Bu ya. Jadi kalau anak nggak mau belajar nanti hasil akhirnya dia nggak memahami pelajaran sekali betul. Jadi apakah ibu sudah mengidentifikasi ya apa masalahnya? Baik Bu, sudah saya panggil siswa tersebut, sudah saya tanyakan apa nih penyebabnya kenapa anak tersebut tidak mau belajar di pelajaran saya. Lalu menurut pengamatan ibu, mengapa siswa tersebut tidak antusias dalam pembelajaran? Iya Bu ya. Jadi Bu, setelah saya amati, setelah saya tanyakan itu Bu ya secara langsung pada siswa tersebut, ternyata bukan siswa tersebut Bu tidak suka membaca Bu. Jadi kan kebetulan pelajaran bahasa Indonesia itu banyak Bu ya, membaca ataupun literasi ya Bu ya. Jadi itulah Bu mungkin ataupun literasi tadi panjang, nggak mau anak membaca Bu. Cepat bosan. Iya benar sekali. Iya. Kira-kira Bu kondisi ideal seperti apa yang Ibu harapkan dari siswa tersebut? Baik Bu, di sini bukan namanya sebagai seorang Bu ya, sebagai seorang guru Bu ya, kita maunya siswa tadi Bu yang belajar seperti biasanya, antusias seperti biasanya, seperti teman-teman yang lain. Seperti itu. Kalau begitu apa yang bisa Ibu lakukan untuk mencapai supaya anak tersebut mau membaca? Di sini bukan saya berdasarkan pengamatan saya, ternyata bukan di sini sayanya Bu yang kurang bervariasi dalam mengajar Bu. Jadi kan Bu dalam pembelajaran itu mungkin monoton ya Bu ya, seperti itu aja jadi anak-anak bosan gitu Bu ya kan. Jadi di sini saya bisa menggunakan atau motivasi saya menggunakan ice breaking Bu. Dengan cara ice breaking, jadi ice breaking itu bisa mengajak seluruh siswa untuk mau belajar di pelajaran saya. Iya, memang anak-anak suka sama ice breaking, benar sekali baik Ibu. Bagaimana metode dengan metode yang pernah Ibu lakukan di kelas? Yang pernah saya berhasil, metode yang pernah saya berhasil Bu, waktu itu kebetulan bukan saya pernah coba ice breaking tadi Bu, dengan cara melakukan pesan berantai Bu. Jadi kebetulan siswa tadi Bu saya buat kelompok ya, jadi setiap kelompok itu menyampaikan pesan melalui ataupun dari cerita tersebut disampaikan ke teman yang lain, seperti bermain game Bu. Jadi berisi ice breakingnya berjalan dengan temannya seperti itu Bu. Jadi pembelajaran yang saya harapkan tadi secara ice breaking tadi bisa berjalan dengan sesuai yang kita mau buat dan berpihak pada murid. Iya, luar biasa Bu ya. Metode yang Ibu lakukan sudah bagus sekali. Jika di ranking Bu ya 1 sampai 10, tingkat keberhasilan Ibu dengan metode tersebut itu berada di angka berapa? Baik Bu, kalau kita rankingnya nih Bu ya, nilainya ya Bu ya, berkisaran sekitar 8 atau 9 Bu, karena otomatis antusias beda Bu daripada yang biasa kita lakukan dengan menggunakan SPK. Sangat semangat Bu siswa tersebut. Kalau ya, untuk mencapai ke 10 Bu masih perlu tahapan dan berkelanjutan ya Bu ya, seperti itu. Mudah-mudahan nanti Ibu bisa mencapai angka 10 ya Ibu. Selanjutnya apa saja rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Di sini bukan saya akan menerapkan pembelajaran yang bervariasi bukan. Selanjutnya saya juga akan sering-sering menggunakan ice breaking Bu. Nah, jadi kan betul ya Ibu bilang tadi banyak sih kalau ice breaking memang benar sekali untuk memotivasi siswa untuk belajar. Dan juga saya di sini ingin menjadi seorang pendidik yang dirindukan murid Bu. Jadi kita datang, kalau nggak datang ditanya ini mana ibunya nih kan gitu ya Bu ya. Luar biasa kami menjadi pendidik yang dirindukan oleh siswanya. Baik Ibu. Nah, ini menurut Ibu kira-kira siapa yang bisa membantu dalam menyusun yang sudah rencana yang Ibu lakukan Bu? Rencana yang Ibu pernah rencanakan. Di sini Bu saya alhamdulillah dibantu dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, dan juga kadang Bu saya berkoordinasi dengan wali murid Bu. Ya, jadi kadang melalui WA ataupun telepon, kadang pun bukan wali murid tadi datang tuh ngantar anak ke sekolah, jadi kita bisa berkomunikasi
kayaknya nggak butuh waktu yang lama ya Bu ya, karena kan kebetulan kalau bisa secepat mungkin nih kita lakukan Bu, agar pembelajaran kita ini memang betul-betul sampai nih ke peserta didik kita. Nggak butuh lama tapi harus berkelanjutan. Iya benar sekali, harus berkelanjutan untuk mencapai proses yang kita ini. Iya baik. Kapan kira-kira itu bisa memulai hasil rencana tersebut? Baik, supaya bisa secepatnya Bu saya lakukan nih, biar agar sesuai tadi yang apa yang kita inginkan bagi murid maupun pendidik kita belajar sesuai yang kita inginkan dan berpihak kepada murid. Secepatnya ya, secepatnya itu akan kita lakukan gitu ya. Luar biasa hari ini ya Bu, kalau misalnya hari ini Bu ya kan, hari ini sudah pulang. Seandainya Bu, hari ini kita mulaikan. Baik, semangat sekali Ibu Ulan ini ya. Kemudian Ibu, komitmen seperti apa yang Ibu rencanakan agar kegiatan ini berjalan dengan baik? Baik Ibu, di sini bukan saya berkomitmen Bu, saya harus konsisten itu ya, mencari, mengupdate kembali ilmu yang terbaru, bagaimana pembelajaran yang terbaru agar menarik minat siswa untuk belajar bersama saya terutama. Baik Ibu, adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu harapkan? Alhamdulillah Bu, untuk di sekolah Bu, prasarana, sarana juga dan moral sudah saya dapatkan di sekolah saya. Alhamdulillah Bu ya, dukungan dari pihak sekolah, dari sarana prasarana juga mendukung ya. Alhamdulillah. Jadi kita bisa melaksanakan rencana aksi ini dengan baik ya guys ya. Baik Ibu, semoga rencana itu berjalan lancar Ibu sesuai harapan. Lalu bagaimana perasaan Ibu setelah kita berbincang? Alhamdulillah sekali Bu ya, ada cerita kita saya pun lega, jadi apa yang menurut saya ini keluar semua ada Bu ya, jadi alhamdulillah mendapatkan solusi yang terbaik untuk saya Bu, apa yang harus saya lakukan ke depan. Iya. Apakah ada hal lain lagi yang akan Ibu sampaikan? Alhamdulillah Bu, saya rasa cukup ya sampai di sini. Saya juga terima kasih sudah mendapatkan solusi dari Ibu. Ya, terima kasih banyak Bu atas waktunya, kesempatan ini. Baik Ibu, saya sangat senang sekali bisa mengobrol sama Ibu, bisa membantu Ibu menyelesaikan permasalahan yang bagi saya juga bisa jadi juga nanti saya laksanakan di sekolah saya gitu kan. Jadi saya berharap kita bisa bertemu lagi di lain hari untuk kita membicarakan bagaimana program kita ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Ibu dengan kegiatan coaching tadi dengan coachingnya? Alhamdulillah Pak, percakapan berjalan dengan lancar. Juga saya juga mengajukan pertanyaan dengan baik, gitu kan Pak. Dan coachnya juga menjawab dengan baik sehingga coachnya menemukan secara mandiri menemukan solusi untuk permasalahannya. Ya, baik Ibu Yus. Saya juga tadi sudah melakukan kegiatan pengamatan terhadap kegiatan coaching Ibu dengan coach ya. Nah, yang saya tangkap ini dengan catatan saya, Ibu sudah melakukan kegiatan dengan alur kita, juga Ibu sudah melakukan kegiatan dengan rasa ya, tadi kehadiran penuh, rasa tanggung jawab juga sudah ya. Kemudian berdasarkan catatan saya juga, Ibu sudah melakukan proses coaching dengan sesuai dengan alur yang Ibu rencanakan tadi ya, karena Ibu juga sudah menyampaikan tujuannya, kemudian identifikasi, kemudian rencana juga sudah Ibu sampaikan juga tadi dengan baik dan merasa tanggung jawab juga. Nah, menurut Ibu setelah melakukan kegiatan ini apa perasaan Ibu? Perasaan saya Pak, saya senang, merasa senang karena bisa membantu rekan untuk menemukan solusi untuk permasalahan. Iya. Baik Ibu. Saya sebagai pengamat merasa puas dengan kebersamaan kita ini tadi. Ibu sudah melakukan kegiatan coaching bersama coachingnya ya. Kira-kira kompetensi yang ingin Ibu kembangkan ke depan itu seperti apa? Kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depan, kalau saat ini Pak, sesuai dengan yang saya inginkan di awal tadi, saya ingin karena kemampuan saya bertanya dengan rasa itu berada di angka 8. Saya merasa ya Pak, ini saya merasa ya Pak ya. Saya merasa sudah bolehlah saya mencapai angka 8 itu Pak sudah. Saya merasa nih Pak ya, kalau Bapak saya tahu, saya ingin ke depannya itu nanti berada di angka 10. Baik Ibu, semuanya kan kita memang butuh proses ya. Tapi alur yang sudah Ibu laksanakan tadi memang sesuai dengan perencanaan yang sudah Ibu lakukan. Baik, terima kasih Ibu atas waktunya.
saya ya mohon maaf apabila tadi ada penyampaian yang tidak sesuai Ibu ya. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa kita imbaskan ke rekan-rekan kita ya Ibu ya. Terima kasih Ibu atas waktunya. Saat ini Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Agus. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini, Pak? Alhamdulillah Ibu sehat hari ini dan semangat ya. Terima kasih, Pak. Di sini Pak kan sebelum proses coaching, di sini saya berperan sebagai pengamat Pak ya ataupun observer. Di sini saya akan melihat Bapak melakukan coaching dengan coaching Bapak nantinya. Namun sebelum itu saya memulai coaching ini dengan percakapan yang baik, gitu kan. Jadi di sini saya ada beberapa hal yang saya perlu sampaikan ke Bapak secara penilaian dan observasinya. Di sini saya menilai secara rubrik Pak ya, dan saya harapkan nanti Bapak sudah memiliki prinsip seseorang coach yang baik gitu ya Pak ya, yaitu sesuai keterbukaan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi, dan juga Bapak sudah memiliki potensi diri sebagai coaching yang meliputi hadir penuh Pak, ya kan? Masih mendengarkan secara aktif dan juga menyampaikan pertanyaan yang berbobot Pak. Dari sini saya harapkan nanti Bapaknya akan melakukan percakapan sesuai dengan alur kita. Jadi seperti alur kita Pak, ada tujuan ya Pak ya? Iya. Ada tujuan, ada identifikasi, rencana dan tanggung jawab Pak. Jadi di situ sesuai dengan rubrik penilaian Pak. Jadi saya nilainya sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Jadi pertanyaannya Pak, boleh nggak beberapa saya berikan pertanyaan ke Bapak nih? Boleh Bu, silakan. Di sini Pak saya menanyakan kira-kira nih potensi coaching yang seperti apa yang ingin Bapak lakukan atau Bapak kembangkan dalam proses percakapan ini? Baik Ibu, perencanaan coaching yang akan saya lakukan tadi tentunya saya melakukan sesuai dengan alur tirta Bu ya. Ada tujuan, kemudian identifikasi dan rencananya, dan kompetensi yang saya harapkan itu saya bisa kehadiran penuh terhadap kegiatan coaching ini kepada coach saya. Ini juga saya sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Benar sekali Pak ya, jadi kita sesuai dengan alur tirtanya tadi ya Benar. Pak ya. Terus Pak, selanjutnya Pak, indikator pencapaian Bapak ini yang Bapak tujuan pengembangannya ini melakukan proses coaching ini, bagaimana prosesnya Pak? Ya, baik Bu, nanti karena saya sudah melakukan alur tirta kegiatan coaching, jadi indikator yang ingin saya tercapai itu adalah kehadiran penuh dan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya itu supaya coach saya itu merasa puas, nyaman dengan obrolan kita. Baik, nanti saja Pak saya tanyakan. Jadi Bapak bisa lanjutkan dengan coach Bapak, jadi selamat menjalankan tugasnya Pak. Oke, selamat Terima ya. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yus, Iya Pak, waalaikumsalam. ya bagaimana kabarnya Ibu hari ini? Alhamdulillah saya sehat ya Pak ya. Kalau nggak sehat saya dari rumah sakit. Ya, namun saya melihat sepertinya ada masalah ya Bu ya. Iya Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Jadi Pak, kita kan Pak di sekolah ini Pak ada masalah seorang murid saya itu yang kurang suka ini Pak, kurang antusias dalam pembelajaran. Oh iya, kalau begitu kira-kira dari obrolan kita ini nanti yang ingin Ibu dapatkan apa? Yang ingin saya dapatkan Pak dari obrolan kita ini ya, saya berharap dari obrolan ini saya bisa menemukan sebuah solusi agar murid tersebut itu tadi mau gitu Pak, punya antusiasme untuk belajar, punya motivasi intrinsik dalam dirinya. Iya. Baik Ibu, tadi Ibu sampaikan bahwasannya ada salah satu siswa Ibu tadi ya yang tidak mau belajar bahkan tidak mengerjakan tugas Ibu ya. Iya. Kira-kira Ibu apakah Ibu sudah mengidentifikasi masalah tersebut? Masalahnya Pak mungkin ini Pak ya, saya kan pelajaran apa ya Pak ya, anak-anak itu anak tersebut itu kurang suka membaca yang terlalu panjang gitu Pak. Jadi mungkin juga karena usianya masih kelas rendah gitu Pak ya, SD kelas rendah, dia kurang suka kalau ada redaksi bacaan yang panjang itu dia kurang suka membaca. Saya mengidentifikasinya itu Pak masalahnya. Baik, kira-kira Ibu kondisi ideal yang seperti apa
apa yang Ibu harapkan dari siswa tersebut supaya dia mau melakukan kegiatan pembelajaran? Ya tentunya ya Pak ya, sebagai seorang guru Pak ya, ingin kondisi ideal yang saya inginkan itu Pak, murid tersebut mau belajar gitu Pak, antusias dalam pembelajaran saya gitu Pak. Karena kan kalau dia tidak antusias, dia tidak berketaktifan, tentu dia tidak bisa memahami apa pembelajaran yang saya sampaikan. Nah, kalau begitu Ibu, apakah ada yang bisa Ibu lakukan untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut dalam pembelajarannya itu? Mungkin ini Pak ya, saya bisa memulai dengan pembelajaran yang lebih bervariasi ya Pak ya, lebih bervariasi. Jadi bisa jadi dengan lebih bervariasi anak tersebut lebih antusias begitu belajar ya. Bagaimana dengan metode yang pernah Ibu lakukan di kelas sebelumnya? Oh, saya pernah Pak melakukan itu dengan ice breaking ya Pak ya. Jadi anak-anak itu saya beri ice breaking begitu. Alhamdulillah semuanya terlibat anak-anak Pak, termasuk si anak tersebut yang satu orang ini Ya. Pak. Baik Ibu, itu luar biasa. Jadi kegiatan pembelajaran Ibu tadi itu mengadakan kegiatan ice breaking, bermain tapi sambil belajar ya Bu ya. Sambil belajar. Iya. Pak. Kira-kira itu kalau di ranking dari 1 sampai dengan 10, metode yang Ibu lakukan di kelas tersebut melalui ice breaking tadi itu di angka berapa? Jika di ranking ya Pak ya, dengan Benar. metode ice breaking tadi Pak ya, jika di ranking tingkat keberhasilannya mungkin saya berani bilang di 8 atau 9 gitu. 8 atau 9. Karena kalau untuk mencapai angka 10 mungkin masih berat ya Pak ya. Selanjutnya Ibu, menurut Ibu rencana yang akan Ibu lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya untuk kegiatan tersebut? Saya sih berencana begini Pak, saya akan coba berkolaborasi dengan orang tuanya Pak. Karena ini kan berhubungan dengan si anak ya Pak. Jadi saya coba nanti berkolaborasi dengan orang tuanya, bisa lewat WA group, sekarang udah ada WA group ya Pak ya, WA group kelas dan juga atau ketika si orang tuanya tadi mengantarkan anaknya ke sekolah, itu saya akan coba sampaikan kepada orang tuanya dari perkembangan anaknya ya Pak. Baik Ibu, kira-kira Ibu membutuhkan waktu seberapa lama untuk melakukan itu? Untuk mempersiapkannya Pak, saya rasa nggak perlu waktu yang Nggak perlu lama. lama, ya. Tapi karena ini kegiatan berkelanjutan ya Pak ya, jadi ya begitu tadi Pak, ini tidak butuh waktu yang Tidak butuh waktu lama, lama. tapi juga dia harus berkelanjutan, kalau bisa harus langsung dilaksanakan. Benar. Kalau menurut Ibu, komitmen seperti apa yang akan Ibu rencanakan supaya kegiatan ini bisa berjalan dengan baik? Saya Pak berkomitmen ya Pak ya, saya akan bersemangat untuk mengajar, untuk Konsisten ya berarti ya? konsisten gitu Pak, supaya anak tersebut memiliki motivasi intrinsik. Saya akan mencoba pembelajaran yang lebih bervariasi gitu, dan juga pembelajaran yang lebih relevan ke dalam kehidupan sehari-hari anak. Jadi ya salah satunya dengan SDG itu tadi Pak. Ya, baik Ibu. Kira-kira ada nggak dukungan dari pihak-pihak lain? Di sini Pak, karena di sekolah Pak, Sekolah, mungkin ya. kita sendiri ya kan Iya, Pak, benar. kita memakai sarana sekolah, kita membutuhkan izin dari kepala sekolah, kita juga, saya guru mapel Pak, saya juga butuh kerjasama dengan wali kelasnya, lalu juga dari tadi dengan orang tua murid juga, begitu Pak, juga ya seperti itu Pak. Ya, baik Ibu. Semoga kegiatan Ibu nanti bisa berjalan dengan lancar Ibu ya, sesuai dengan harapan Ibu. Nah, seperti itu. Kan Ibu, kira-kira bagaimana perasaan Ibu setelah kita melakukan kegiatan ngobrol ini? Perasaan saya ya Pak, Benar. saya senang sekali Pak, karena kan perempuan ya Pak, kalau Iya. ada masalah itu harus cerita ya Pak, nggak boleh dia dipendam sendiri, nanti berarti anak yang jadi sasaran gitu Pak. Jadi setelah saya mengobrol dengan Bapak, saya menumpukan solusi saya gitu Pak, saya udah tenang gitu Pak, ini di kepala ini udah nggak ada lagi beban untuk anak tersebut begitu Pak. Jadi saya bisa lebih tenang gitu, saya tidur enak lah ceritanya begitu Pak. Syukur alhamdulillah Bu ya. Ya mudah-mudahan apa yang sudah Ibu laksanakan tersebut ya mendapatkan hasil yang
baik Bu ya untuk kita semua, untuk siswa, kita semua Bu ya. Kira-kira ada hal lain yang ingin Ibu sampaikan? Saya kira nggak ada lagi Pak. Ya, baik Ibu, mudah-mudahan dari obrolan kita ini kita bisa saling bertukar sharing Bu ya, pengalaman. Saat ini Bu yang punya masalah, mungkin ada ke depan kita yang punya masalah ya, kita bisa sharing. Ya, tetap semangat Ibu ya, mudah-mudahan kegiatan pembelajaran tetap berjalan dengan baik dan lancar Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya, tetap semangat terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak. Di sini kita sudah sampai di kegiatan pasca observasi supervisi. Jadi saya bertanya kepada Bapak, bagaimana nih perasaan Bapak setelah melakukan dengan coach tadi? Apa sudah selesai masalahnya kan Pak Kama? Bagaimana perasaan Bapak? Ya, alhamdulillah Ibu. Setelah saya tadi melakukan kegiatan coaching bersama coach saya, perasaan saya sudah lebih lega ya. Jadi saya juga sudah mengikuti alur kita sesuai dengan perencanaan saya, tujuan dan identifikasi juga sudah saya lakukan di situ. Kemudian juga dengan rasa saya melakukannya seperti itu. Ya, saya berusaha hadir sepenuhnya mendengarkan permasalahan yang dari coach saya tadi. Baik Pak, berdasarkan hasil penelitian saya juga Pak, pengamatan saya juga tadi Bapak menggunakan ya sesuai tadi Pak kita dengan rasa ya kan Pak. Kebetulan juga Bapak di sini sesuai dengan kita tadi Pak. Bapak memberikan tujuan, ada identifikasi juga, Bapak juga menanyakan rencana serta tanggung jawab proses tadi Pak. Jadi gini Pak, bagaimana nih harapan setelah Bapak melakukan kegiatan ini? Ya, baik Bu. Saya berharap kegiatan ini tidak hanya sebatas dengan rekan terdekat saja ya. Saya berharap juga di rekan-rekan sekolah saya juga bisa terimbaskan dari kegiatan ini. Dari problem-problem masalah, tentu saja kan banyak problem masalah yang ada di sekolah itu ya. Jadi harapan besar saya seperti itu. Mungkin saat ini saya punya masalah, mungkin ya, orang yang punya masalah ya seperti itu. Baik Bapak, terima kasih Pak. Semoga kegiatan ini ke depannya dapat menjelaskan kepada rekan Bapak, kepada rekan-rekan yang lain di sekolah Pak ya. Jadi semoga Bapak sehat selalu, menjalankan tugas dengan baik, selalu ceria Pak ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu. Alhamdulillah ya Bu ya. Apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Ya Bu, sebelum kita melakukan proses coaching, ini saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer. Saya akan melihat Ibu dalam melakukan proses coaching dengan coaching nanti. Namun sebelum Ibu memulai coaching, ada beberapa hal yang harus saya sampaikan terkait dengan proses coaching itu nanti ya Bu ya. Jadi dengan di sini saya sebagai observer, saya nanti akan mengamati, saya akan menilai proses berjalannya coaching nanti. Jadi dalam rubrik penilaian saya dan Bu, saya harap Ibu nanti memiliki prinsip seorang coach, yaitu kemitraan. Ya, maksudnya kita tuh hubungan dengan coaching itu setara ya Bu ya, nggak ada, bukan kita yang lebih tinggi gitu. Lalu juga prosesnya kreatif dan memaksimalkan potensi, dan tentunya Ibu sudah memiliki potensi yang ingin dicapai gitu Bu dalam coaching ini, yaitu yang meliputi kehadiran penuh ya Bu, lalu mendengarkan aktif, lalu juga menyampaikan pertanyaan berbobot dengan teknik asal ya Bu. Lalu di sini saya berharap Ibu saat melakukan percakapan dapat menerapkan alur tinta. Bagaimana Ibu? Sudah siap? Insya Allah siap ya. Sudah siap. Sudah siap dengan menggunakan alur tinta ya Bu ya. Jadi di sini alur tinta itu sendiri meliputi ada tujuan. Kita sebagai coach harus tahu apa tujuan dari pembicaraan. Lalu juga harus bisa mengidentifikasi masalah. Lalu juga kita membiarkan coach itu tadi merencanakan rencana aksinya. Lalu juga yang terakhir ya Bu, ada rasa tanggung jawab di situ ya. Jadi Bu, di rubrik penilaian saya kan Bu, jadi
yang akan saya jadikan acuan gitu kan Bu. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Saya izin bertanya ya Bu ya. Boleh Bu, baik sekali. Jadi ini sebagai rubrik penilaian saya ya Bu ya. Kira-kira kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan itu apa kira-kira ya Bu? Di sini bukan saya mencoba menggunakan alutsista Bu. Oh ya, kalau kita Jadi ya. juga menggunakan pertanyaan yang berbobot dengan penuh rasa tadi itu Ada rasa-rasa ya. Berarti Ibu ingin mengembangkan kemampuan coaching Ibu di alur kita dan bertanya dengan rasa ya. Ya, benar sekali, Bu, ya. Bagus sekali Ibu, kompetensi yang ingin dikembangkan. Lalu indikator tercapaian dari tujuan pengembangan yang diinginkan itu apa itu kira-kira? Di sini bukan saya mencoba hadir sepenuhnya Bu. Mencoba hadir mendengarkan sepenuhnya. dengan aktif ya Bu, bagaimana coaching tadi bercerita dengan kita gitu ya. Jadi intinya hadir sepenuhnya lah Bu di sini. Memang dalam prinsip coaching itu kita memang harus hadir sepenuhnya sih. Seorang coaching itu tidak merasa diabaikan Ya, juga kita harus menjadi pendengar yang aktif ya Bu Iya, ya. iya, betul. Menjadi pendengar yang aktif, lalu kita fokus dengan bahasa tubuh yang terbuka gitu Bu ya kan. Jadi saya berharap Ibu sudah punya tujuan, Ibu juga sudah punya indikator. Saya berharap Ibu bisa melaksanakan proses coaching dengan baik dan coaching menemukan solusi secara mandiri untuk permasalahan. Jadi Ibu proses coaching sudah bisa dimulai. Baik Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Agus. Waalaikumsalam Ibu. Gimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah Ibu, kabarnya baik walaupun ada sedikit masalah ya Bu ya. Ya kira-kira Ibu, Ibu ada waktu Ibu kita bisa ngobrol gitu. Alhamdulillah Pak, hari ini saya ketua kosong, jadi bisa saya kita ngobrol nih Pak, ya bisa mendengarkan cerita Bapak. Kira-kira kayaknya ada masalah ya Pak ya. Dari raut wajah Bapak nih kayak apa gitu ya, burem gitu ya Pak ya. Iya benar Ibu. Sebenarnya ini ada masalah Ibu terkait dengan siswa saya Ibu. Siswa saya itu ada yang tidak mau belajar biologi Bu, bahkan sampai saat ini juga tidak mau mengerjakan tugas. Jadi Pak, sudah Bapak tanyakan nih, apa sih yang menjadi masalah yang terjadi di situ Pak? Tanyakan kepada siswa itu Pak. Baik Ibu, saya sudah melakukan observasi Bu ya, menanyakan ke siswanya tersebut. Ternyata siswa ini susah mengungkapkan bahkan menuliskan bahasa Latin di biologi. Jadi dia merasa susah, jadi terus dia jenuh, nggak mau mengikuti pembelajaran biologi. Memang benar Pak ya, kalau dalam biologi itu Pak, bahasa Latin itu ya memang agak ribet ya Pak ya. Benar. Jadi mungkin kendala Bapak di situ ya Pak ya. Iya. Jadi Pak, sebelumnya nih Bapak sudah menelusuri belum penyebabnya kenapa siswa tersebut tidak mau nih belajar Iya. biologi tadi Pak? Iya, baik Ibu. Setelah saya mengidentifikasi siswa tersebut, ternyata dia memang susah untuk mengungkapkan bahasa Latin biologi. Situlah saya temukan. Kemudian dia merasa jenuh, terus tidak mau mengikuti pembelajaran. Baik, jadi Pak, dari pengamatan Bapak ini ya, Bapak lihat kenapa nih siswa tersebut tidak mau mengikuti pelajaran Bapak ini Pak? Ya, selain dia jenuh dengan bahasa Latin itu, kemudian juga mungkin merasa beda dengan temannya gitu ya. Aduh, ngapain juga nih aku belajar biologi, kan bahasanya susah. Betul banget. Jadi Pak, sini kira-kira nih kondisi ideal yang Bapak harapkan dari siswa tersebut apa itu Pak? Saya berharap sih siswa tersebut memiliki kondisi ideal yang dia mau belajar penuh dengan pelajaran biologi, hadir seperti teman-temannya, gitu bukan? Kemudian mengerjakan tugas seperti itu yang saya harapkan dari siswa tersebut. Jadi Bapak ingin sepenuhnya ya Pak, siswa Benar. itu mengikuti pelajaran Iya. pelajaran Bapak ya. Benar. Jadi Pak, kalau begitu apa yang Bapak lakukan nih untuk meningkatkan motivasi siswa tersebut Pak? Baik Ibu, saya sudah coba melakukan model pembelajaran ya Ibu, metode pembelajaran supaya siswa tersebut termotivasi dengan pembelajaran biologi dengan bahasa-bahasa Latin itu. Saya mengadakan ice breaking berupa permainan tapi mencantumkan nama-nama Latin biologi supaya
kegiatan tersebut walaupun bergame main tapi mendapatkan pembelajaran gitu. Seperti kita breaking pesan berantai seperti itu. Berarti Bapak menggunakan metode ice breaking tadi Pak Ice ya? breaking. Memang benar Pak, selama ini kita gunakan ice breaking memang banyak Pak minat siswa untuk belajar di sekolah kita. Luar biasa sekali Pak untuk metode Bapak ini. Jadi Pak, kalau di ranking nih, kira-kira nih berapa nih nilai untuk Bapak yang metode ini yang Bapak lakukan? Baik Ibu, menurut saya kalau di ranking dari 1 sampai dengan 10 itu masih di posisi 89, karena untuk mencapai posisi 10 kan kita itu butuh proses ya, ya benar sekali. proses sampai ke posisi seperti itu. Memang untuk mencapai ke 10 tadi ya Bu ya, Bapak ya kita agak bertahap gitu ya maksudnya Pak ya. Jadi Pak, selanjutnya gini Pak, apa rencana nih yang akan Bapak lakukan dan apa langkah-langkahnya yang ke depan? Ya, baik, saya berencana akan meningkatkan terus metode pembelajaran saya, juga berkolaborasi dengan rekan sejawat bukan, seperti supaya pembelajaran saya lebih baik lagi, terus mengupdate metode-metode pembelajaran. Saya luar biasa Pak. Jadi gini Pak, siapa nih yang bisa membantu Bapak kira-kira menyusun menjalankan rencana Bapak itu? Sejauh ini yang banyak membantu dan berkolaborasi dengan saya itu kalau di pihak sekolah ya kepala sekolah, kemudian juga saya berkomunikasi dengan wali kelas, bahkan saya juga melakukan pendekatan dengan wali murid ya, supaya permasalahan siswa tadi wali murid juga mengetahuinya begitu, dan perkembangan anak tadi di sekolah juga wali kelas dan wali murid juga memahami kondisinya seperti Saling itu. berkolaborasi ya Pak? Iya Bu, kita coba berkolaborasi. Jadi Pak, kira-kira nih berapa lama nih Bapak membutuhkan waktu untuk menjalankan rencana tersebut Pak? Menurut saya tidak butuh waktu lama ya, karena untuk berkolaborasi dengan teman sejawat itu kan tidak susah ya, kita tinggal menghubungi rekan kita aja tadi. Betul sekali Pak. Jadi ini Pak, kapan nih Bapak bisa memulai nih merencanakan hal yang Bapak sebutkan tadi? Saya berharap sih secepatnya kegiatan ini bisa saya laksanakan supaya tidak tertunda-tunda lagi dan tidak tertinggal pembelajaran anak yang tersebut ya. Jadi Pak, sudah Bapak merencanakan kalau bisa secepatnya ya kan Pak, berarti baru Bapak punya komitmen nih. Benar. Nah, jadi komitmen apa yang Bapak lakukan untuk rencana yang Bapak sebutkan tadi? Benar. Saya berharap sih komitmen yang saya lakukan ini terus berkolaborasi dengan teman, terus mengupdate media pembelajaran saya, metode pembelajaran saya, supaya pembelajar tidak jenuh di kelas itu melakukan ice breaking permainan yang menarik, gitu, supaya anak-anak juga melakukan pembelajaran, memberikan pendapat dengan rekan-rekannya juga lebih mantap lagi, lebih siap lagi, ya. Kesempatan lagi ya Pak ya. Benar. Adakah nggak nih Pak dukungan dari pihak yang lain nih yang Bapak harapkan? Ada dukungan dari sekolah ya, alhamdulillah sarana dan prasarananya sudah memadai gitu ya, begitu. Kemudian dari model-model pembelajarannya juga sudah lumayan lengkap lah gitu kan, seperti itu. Baiklah Pak, semoga rencana kedepannya ini yang Bapak rencanakan semoga berjalan dengan lancar ya Pak Baik, ya. Ibu, ya. Jadi terakhir nih Pak nih, bagaimana nih perasaan Bapak nih? Sudah bercerita dengan saya, berbincang dengan saya nih, bagaimana perasaan Bapak? Ya, alhamdulillah sekali Ibu, setelah ngobrol begini, setelah menyampaikan masalah saya dengan Ibu, ternyata saya sudah merasa lebih lega, lebih senang, lebih tenang. Ternyata masalah yang ada sama saya itu insya Allah bisa teratasi Ibu. Alhamdulillah Pak ya, syukur kalau begitu Pak. Jadi Pak, kira-kira ada nggak nih tambahan lagi yang Bapak ceritakan? Alhamdulillah tidak ada Ibu. Alhamdulillah. Puas ya Pak ya? Ya, insya Allah. Senang sekali Pak bisa berbincang dengan Bapak. Iya, sama-sama. Bapak juga bisa berkolaborasi dengan saya, gitu ya kan Pak. Iya. Semoga kedepannya kita tetap mencari titik temu yang baik untuk dunia pendidikan kita ya Pak ya. Terima kasih. Jadi makasih banyak Bapak. Coaching yang benar ya. Sudah Ibu. Bagaimana tadi proses coachingnya menurut Ibu? Alhamdulillah prosesnya berjalan dengan baik, dengan lancar, dan saya juga menanyakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan alur-kita dan penuh rasa. Begitu ya. Saya juga di sini punya penilaian yang berbeda dari hasil pengamatan saya. Benar seperti yang Ibu katakan, Ibu sudah menggunakan alur kita dalam percakapan tadi. Ibu juga sudah menyampaikan pertanyaan dengan rasa, juga
alami begitu kan. Jadi setelah Ibu melakukan proses coaching ini, bagaimana perasaan Ibu? Perasaan, kalau ditanya perasaan bukan dari awal tadi kan masih gerundel Bu ya. Alhamdulillah setelah kita berkolaborasi dari Bu, saya bercerita dengan Ibu, ya luas Bu, legowo gitu, enak Bu, lega gitu, plong jadinya Bu ya. Jadi bisa kita terapkan di sekolah kita tuh bagaimana mengatasi siswa yang memang mau belajar sama kita gitu ya. Jadi sini Ibu merasa lega ya Bu ya, karena Ibu sudah membantu rekan yang ada masalah untuk menemukan solusinya secara mandiri ya. Memang kita kalau ada kawan yang bercerita maunya adalah solusi benar, kan, dan alhamdulillah beliau menemukan solusinya secara mandiri ya. Baik Ibu, terima kasih ya, semoga kegiatan Ibu dapat mengimbaskan yang kepada rekan sejawat baik di sekolah ataupun dalam kehidupan pribadi. Mungkin nanti ada yang akan berkeluh kesah kepada Benar, Ibu, pasti ya, ada kan, ya, Bu? iya. Jadi kita bisa juga menetapkan dengan alur cerita ini gitu. Jadi Ibu, sekian dari saya cukupkan dulu. Semoga pertemuan ini membawa dampak yang baik bagi kita, dampak yang baik untuk sekolah kita, dan tujuan besar adalah dampak yang baik juga untuk pendidikan Indonesia. Terima kasih Bu. Hari ini saya sebagai observer, mungkin besok Bu Indah yang sebagai observer, kita saling sharing ya Bu ya. Kolaborasi ya Bu ya. Kolaborasi. Nah, karena namanya manusia tuh nggak ada yang sempurna. Benar, Saya sekali, lebih Bu, di ya. bidang ini, Betul, di bidang yang lain betul. gitu ya Bu ya. Jadi lain kali kita bisa bertemu lagi mungkin dengan tema atau topik yang berbeda ya. Bu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu, terima kasih waktunya.